Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Anak-anak, di pertemuan bersama saya Mr. Ari, pada Pobo Fikih seri 7 ini, kita akan belajar tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Silahkan disimak materi berikut ini. Syarat-syarat takbiratul ihram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faslun atau ini fasal surutu takbiratul ihram sittata asyara. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Ang taqa'a halatal qiyami fil fardi. Yang pertama adalah takbir harus dilakukan ketika sedang berdiri pada sholat fardu. Wa ang takuna bil arabiyati. Dan yang kedua, takbir harus dengan bahasa Arab. Wa ang takuna bil lafzi jalalah. Yang ketiga, takbir harus memakai lafaz jalalah atau lafaz Allah. Wa bilafdil akbar. Dan keempat, takbir harus memakai lafaz akbar. Wa tartibu baina lafdzatain. Yang kelima adalah antara kedua lafaz Allah dan akbar harus dilakukan secara tertib atau dilakukan dengan urut. Wa alla yamudda hamzatal jalalah. Yang keenam, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Yang ketujuh, wa azzamu maddibai akbar. Tidak boleh memanjangkan ba pada lafaz akbar. Wa alla yusaddidal ba. Yang kedelapan adalah tidak boleh mentasdidkan ba pada lafaz akbar. Wa alla yazida waw wa sakinata au mutaharrikata bainal kalimatain. Saya ulangi, wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatam bainal kalimatain. Yang kesembilan adalah tidak boleh menambah waw hidup atau waw mati antara dua kata, yaitu antara Allah dan akbar. Wa alla yazida waw wa qoblal jalalati. Yang ke-10 adalah tidak boleh menambahkan waw sebelum lafaz jalalah atau lafaz Allah. Wa alla yakifa baina kalimati takbiri waqfat tang tawila tawwala qasira. Yang ke-11 adalah tidak boleh berhenti antara lafaz Allah dan akbar. Baik itu berhenti dengan lama atau berhenti dengan sebentar. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Nomor 12, seluruh huruf takbiratul ihram harus bisa didengar oleh dirinya sendiri atau didengar orang yang sedang melakukan sholat itu. Wadukhulul wakti fil mu'aqqad. 13, harus sudah masuk waktu sholat apabila mengerjakan sholat yang sudah ditentukan waktunya. Wa iqa'uha halal istiqbal. Yang ke-14 adalah melakukan takbiratul ihram ketika sudah menghadap ke kiblat. Wa iqa'uha halal istiqbal. Itu berarti kita melakukan takbiratul ihram ketika sudah menghadap ke kiblat. Wa alla yukhilla bi harfin min hurufiya. Yang ke-15 adalah
tidak boleh merusak atau mengubah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum ang takbiratil imam. Yang ke-16 yang terakhir adalah mengakhirkan takbiratul ihram makmum dari takbiratul ihram imam. Jadi kalau kita menjadi makmum, takbiratul ihram kita harus menunggu imam dulu yang telah melakukan. Anak-anak, ini penjelasan yang lebih rinci. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16 perkara. Yang pertama yang diambil dari kitab Safinatun Najah. Yang pertama, takbiratul ihram harus dibaca pada posisi berdiri ketika kita sholat fardu. Yang kedua, harus menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, harus dengan lafaz jalalah atau lafaz Allah. Yang keempat, harus dengan lafaz akbar. Kelima ini dijelaskan tadi tentang tertib antara dua lafaz tersebut. Yang dimaksud tertib harus urut. Kita mengucapkan Allah dulu, kemudian akbar. Ini yang perlu diperhatikan anak-anak. Untuk syarat yang keenam itu tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Allah itu tidak boleh ya anak-anak ya. Harus dibaca biasa. Allah. Yang ketujuh, tidak boleh memanjangkan ba pada lafaz akbar. Akbar tidak boleh. Dan tidak boleh juga mentasdidkan atau memasukkan ke huruf ba. Akbar tidak boleh ya. Kesembilan, tidak boleh menggunakan wawu, mati atau memanjangkan huruf di antara dua lafaz. Allahu Akbar. Yang ke-10, tidak boleh menambahkan wawu pada lafaz Allah. Seperti ini. Wallahu Akbar tidak boleh. Berarti anak-anak sudah jelas ya mengenai takbiratul ihram dibaca biasa sesuai dengan kaidah hurufnya, yaitu Allahu Akbar. Dibaca sesuai dengan harokatnya. Allahu Akbar. Seperti itu ya anak-anak ya. Yang ke-11, tidak boleh berhenti lama. Tidak boleh berhenti lama atau sebentar di antara lafaz Allahu dan Akbar. Contohnya Allahu Akbar, tidak boleh berhenti, baik itu lama atau sebentar. Jadi mengucapkan takbiratul ihram harus tertib dan tidak boleh berhenti. Seperti ini contohnya. Allahu Akbar, langsung gitu ya anak-anak ya. Terus yang nomor 12, seluruh huruf takbiratul ihram itu bisa didengar oleh kita sendiri yang sedang melakukan sholat itu. Harus mendengar ucapan kita itu sendiri. Selanjutnya, yang ke-13 adalah sudah masuk waktu sholat. Di mana kalau kita ingin mengerjakan sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya. Seperti sholat wajib 5 waktu. Yang ke-14, takbiratul ihram kita kerjakan setelah kita yakin kita sudah menghadap ke arah kiblat. Yang 15 tadi sudah jelaskan di atas tadi bahwa tidak boleh merusak atau merubah salah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Merusak, merubah itu menambah, tidak boleh mentasdid, itu namanya merusak atau merubah. Yang ke-16 adalah jika kita sholat sebagai makmum, maka takbiratul ihram kita harus dilakukan setelah imam melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini pertemuan yang ke-8 ya, atau seri yang ke-8, kita sudah belajar tentang syarat-syarat takbiratul ihram sesuai dengan urutan
Pertemuan ke-7 kemarin kita sudah belajar tentang cara-cara niat atau syarat-syarat niat. Sekarang kita sudah mempelajari tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Untuk menambah pengetahuan kalian, ini ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Untuk kelas 1 sampai kelas 3, pertanyaannya adalah kapan takbiratul ihram dilakukan? Untuk kelas 4 sampai kelas 6, pertanyaan adalah ada berapa syarat-syarat takbiratul ihram? Sebutkan. Nah, anak-anak, pada seri yang ke-8 cukup sampai di sini. Nanti tugasnya dikumpulkan pada guru kelas masing-masing. Tetap semangat belajar anak-anak, sampai bertemu lagi di seri yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.